Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh dosen Ibu Yulia Maris Herdianti dengan anggota kelompok Afifah Cahyanul Fidin NIM 035, Awi Afifatul Ariza NIM 036, Ririn Wahyu Irianti NIM 037, dan Dinda Hoirunisa NIM 038. Ada 8 subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian obligasi, kedua karakteristik utama obligasi, yang ketiga macam-macam obligasi, yang keempat nilai obligasi, yang kelima hasil dari obligasi, yang keenam penilaian obligasi, yang ketujuh imbal hasil obligasi, dan yang kedelapan resiko-resiko. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama tentang definisi obligasi. Secara harfiah, obligasi diambil dari bahasa Belanda yaitu obligati atau verplichting atau obligate, yaitu kewajiban yang tak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang. Pernyataan tersebut menurut Heru Supraptomo tahun 2004. Sedangkan menurut Brigham dan Devs tahun 2013 mendefinisikan obligasi sebagai kontrak jangka panjang di bawah perjanjian peminjam untuk membuat pembayaran bunga dan pokok obligasi pada waktu tertentu kepada pemegang saham. Obligasi dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dimengerti bahwa obligasi adalah suatu utang atau kewajiban jangka panjang atau bond, sedang utang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai utang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai utang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat utangnya. Obligasi mempunyai jatuh tempo berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Poin selanjutnya adalah karakteristik umum obligasi. Yang pertama, nilai pari. Nilai pari adalah nilai nominal yang tercantum dalam obligasi. Kedua, tingkat bunga atau biasa disebut dengan kupon yang berupa persentase tertentu dari nilai pari dan biasanya dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal yang ditentukan untuk melakukan pembayaran kembali obligasi pada nilai pari. Yang keempat, provisi perusahaan. Yang kelima, dana pelunasan. Materi ketiga, macam-macam obligasi. Terdapat beberapa macam obligasi ditinjau dari penerbitnya. Di antaranya yaitu obligasi pemerintah atau government bond, municipal bond, dan obligasi perusahaan atau corporate bond. Obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Surat utang pemerintah ini disebut dengan SUN, surat utang negara, atau yang umumnya dikenal dengan nama obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan. Hanya bedanya penerbitnya adalah pemerintah, bukannya perusahaan swasta. ORI, Obligasi Retail Indonesia. Obligasi negara retail atau obligasi retail Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual, yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Diterbitkan dengan tujuan membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara, dan memperluas basis investor. ORI diterbitkan sejak tahun 2006. ORI termasuk obligasi yang berkupon atau bunga tetap dan dapat dibeli secara eceran. ORI dijual secara retail atau eceran dengan nilai nominal yang relatif terjangkau, mulai dari 5 juta dan kelipatannya hingga maksimum 3 miliar. ORI diterbitkan dengan menggunakan dasar-dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 /PMK.06/2006 tentang penjualan obligasi. Investasi ORI memiliki beberapa keunggulan.
Antara lain, tingkat bunga yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga deposito. Risiko investasi ORI relatif kecil. Kemungkinan terjadinya gagal biaya kecil karena dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. ORI cukup liquid dan mudah dicairkan, dapat diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar. Municipal Bond. Municipal Bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal, seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan lainnya. Pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya. Obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan atau corporate bond adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi yang mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya. Trustee ini biasanya adalah suatu bank atau perusahaan trust yang akan bertindak mewakili pemegang obligasi. Salah satu isi dari indenture ini adalah pembayaran kupon tepat waktu, dan jika perusahaan melanggarnya, maka pemegang obligasi berhak membatalkan obligasinya dengan meminta kembali semua investasinya. Berikut beberapa kategori obligasi berdasarkan tingkat suku bunga. Obligasi dengan bunga tetap. Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. Obligasi dengan bunga mengambang. Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama. Sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan dengan tingkat suku bunga untuk kupon berikutnya. Demikian seterusnya. Obligasi dengan bunga campuran. Obligasi jenis ini merupakan gabungan dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Bunga tetap ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya pada periode awal, dan periode selanjutnya bunganya mengambang. Obligasi tanpa kupon. Obligasi jenis ini tidak mempunyai kupon, sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunganya langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian. Misalnya, investor membeli obligasi zero kupon dengan nilai nominal Rp1.000.000, tetapi investor hanya membayar dengan nilai Rp700.000. Pada saat jatuh tempo, uang pokok akan dibayarkan penuh sebesar Rp1.000.000. Materi selanjutnya yaitu tentang nilai obligasi. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama kita bahas adalah nilai maturity obligasi. Nilai maturity atau maturity value atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau par value atau nilai tampang atau face value dari obligasi. Nilai maturity atau disebut juga dengan nilai jatuh tempo adalah nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Dan yang kedua, nilai pasar obligasi. Nilai pasar obligasi atau market value adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya adalah kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi yang tercatat di New York Stock Exchange di surat kabar The Wall Street Journal. Dan yang terakhir tentang nilai intrinsik obligasi. Nilai intrinsik atau intrinsic value atau nilai fundamental atau fundamental value atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Nilai intrinsik suatu obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus sebagai berikut. NO sama dengan K1 per 1 ditambah I pangkat 1 ditambah K2 per 1 ditambah I pangkat 2 ditambah KN per 1 ditambah I pangkat N
ditambah NJTN per 1 ditambah I pangkat N, di mana NO sama dengan nilai intrinsik dari obligasi, I sama dengan suku bunga diskonto atau diskon rate yang digunakan, KT sama dengan nilai kupon ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi. Dan NJTN sama dengan nilai jatuh tempo obligasi. Untuk nilai kupon yang konstan yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan titik-titik, sama dengan KN sama dengan K, maka rumus di atas dapat dituliskan sebagai berikut. NO sama dengan N, sigma T sama dengan 1, dikali K per 1 ditambah I pangkat T, ditambah NJTN per 1 ditambah I pangkat N. Di mana NO sama dengan nilai intrinsik dari obligasi, T sama dengan periode waktu ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, I sama dengan suku bunga diskonto, K sama dengan nilai kupon tetap yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai par obligasi, dan NJTN sama dengan nilai jatuh tempo obligasi. Obligasi dapat berupa coupon bond atau obligasi kupon dan pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni. Obligasi kupon adalah obligasi yang membayar kupon. Kupon adalah bunga yang dibayarkan oleh obligasi atau untuk tiap periode tertentu, umumnya tiap setengah tahun atau tahunan. Dan pure discount bond atau obligasi dengan diskon murni merupakan obligasi yang tidak membayar kupon, sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Jika obligasi tidak membayar kupon, maka nilai intrinsik dari obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus NO sama dengan NJTN per 1 ditambah I pangkat N. Yang selanjutnya adalah hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Beberapa di antaranya adalah current yield, yield to maturity, and yield to call. Yang pertama adalah hasil sekarang atau current yield. Current yield diukur dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua, hasil sampai maturity atau yield to maturity adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dari harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Itu obligasi yang dibayar kupon. Yield to maturity dapat dinyatakan dalam rumus seperti yang ada di PPT, di mana notasinya YTM adalah yield to maturity, N0 adalah nilai pasar sekarang dari obligasi, KT adalah nilai kupon ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu tingkat suku bunga kupon dikalikan dengan nilai per obligasi. NJTN adalah nilai jatuh tempo obligasi. Yang selanjutnya, untuk nilai kupon yang konstan, maka rumus dapat ditulis seperti yang ada di PPT, di mana notasi K adalah nilai kupon, yaitu tingkat nilai suku bunga kupon dikalikan dengan nilai per obligasi. Untuk obligasi dengan diskon murni yang tidak membayar kupon, nilai YTM dapat dinyatakan dengan rumus seperti yang tertera di PPT. Yang ketiga adalah hasil sampai ditarik. Yield to call adalah return dari obligasi sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Kalau yield to maturity, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai jatuh tempo,
Sedangkan yield to call, waktu obligasi adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Materi ke-6, penilaian obligasi. Nilai obligasi adalah nilai sekarang dari pembayaran yang berdasarkan perjanjian, yang penerbitnya berkewajiban memenuhi dari waktu sekarang sampai jatuh tempo. Tingkat diskon yang sesuai merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan bergantung pada tingkat bunga yang berlaku sekarang. Nilai setiap aset keuangan, bahkan aset fisik, hanyalah nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan diperoleh dari aset tersebut di masa mendatang. Arus kas dari suatu obligasi bergantung pada fitur-fitur kontraktual obligasi tersebut. Obligasi dapat dihitung menggunakan formula berikut. VB sama dengan sigma NT sama dengan 1 INT per 1 plus RD pangkat T ditambah M per 1 plus RD pangkat N. Notasi RD tingkat bunga pasar obligasi, N jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo, INT jumlah bunga yang dibayarkan setiap tahunnya, M nilai pari atau nilai jatuh tempo obligasi. Sebagai ilustrasi, dijelaskan dengan mengambil contoh dari obligasi yang diterbitkan oleh InDrive. Obligasi InDrive mempunyai nilai pari $1.000, jatuh tempo 15 tahun, tingkat suku bunga 10% dibayar setahun sekali. Maka, nilai obligasi tersebut adalah menggunakan rumus VB sama dengan sigma NT sama dengan 1 INT per 1 plus RD pangkat T ditambah M 1 plus RD pangkat N. Contoh perhitungannya berada di gambar tersebut. Maka diperoleh VB sama dengan 1000. Pada contoh tersebut, diketahui bahwa arus kas terdiri dari atas anuitas selama 15 tahun ditambah dengan pembayaran sekaligus pada akhir tahun ke-15 atau masa jatuh tempo obligasi. Imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi dapat dihitung dengan 3 cara, yaitu sebagai berikut. Untuk poin pertama, imbal hasil saat jatuh tempo, di mana tingkat pengembalian yang diperoleh dari suatu obligasi jika obligasi tersebut dimiliki hingga jatuh tempo disebut sebagai imbal hasil saat jatuh tempo. Untuk berikutnya ada ilustrasi atau contoh soal beserta penyelesaiannya dan ada rumusnya, bisa dilihat. Imbal hasil saat jatuh tempo ini akan mempunyai nilai yang sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan hanya jika 1. Kemungkinan gagal bayar obligasi adalah 0. Yang kedua, obligasi tersebut tidak dapat ditebus kembali jika terdapat suatu kondisi perusahaan jika bisa membayar kembali. Maka terdapat kemungkinan pembayaran yang dijanjikan hingga jatuh tempo tidak akan diterima. Di dalam kasus ini, imbal hasil saat jatuh tempo yang diperhitungkan akan berbeda dengan pengembalian yang diharapkan. YTM suatu obligasi yang dijual pada nilai pari akan sepenuhnya terdiri dari imbal hasil bunga, namun jika suatu obligasi dijual pada harga selain nilai parinya, maka YTM akan terdiri dari ada imbal hasil bunga dan imbal hasil keuntungan modal positif atau negatif. Yang poin kedua, imbal hasil saat penebusan. Imbal hasil saat penebusan adalah tingkat pengembalian yang diperoleh dari suatu obligasi jika ditebus sebelum jatuh tempo. Apabila suatu obligasi tersebut ditebus sebelum jatuh tempo, maka suatu obligasi tersebut tidak memiliki imbal hasil saat jatuh tempo. Di sini juga ada ilustrasinya atau contoh soal, sekaligus ada penyelesaiannya dan bisa dilihat rumusnya. Untuk yang poin terakhir atau poin yang ketiga, imbal hasil saat ini. Imbal hasil saat ini adalah pembayaran bank tahunan suatu obligasi dibagi dengan harga obligasi saat ini. Seperti contoh itu bisa dilihat. Selanjutnya ada resiko obligasi. Walaupun obligasi
lebih rendah resikonya dibandingkan dengan saham, tetapi obligasi tetap aktiva beresiko. Resiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar, dan peringkat obligasi dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Berikut bisa dilihat tabel peringkat obligasi menurut S dan P. Peringkat AAA mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Untuk peringkat AA, mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Selanjutnya, peringkat BBB mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, bahkan lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi-obligasi peringkat A. Untuk peringkat BB, B, CCC, CC, C dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Pada peringkat BB ditunjukkan tingkat terendah dari spekulasi dan C menunjukkan tingkat tertinggi spekulasi. Peringkat D bisa disebut gagal atau pembayaran bunga-bunga dan pembayarannya kembali prinsipal tertunggak. Untuk peringkat plus atau min dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam suatu kategori. Peringkat obligasi atau bond rating adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan resiko dari obligasi. Pada dua buah agen peringkat obligasi terkenal di dunia adalah Standard dan Poor, atau dilambangkan S dan P, Corporation dan Moody's Investor Service Inc. Di Indonesia, obligasi diperingkat oleh PT Revindo yang didirikan tanggal 21 Desember 1993 dan PT Kasnik Credit Rating.